Edi Prayitno menuduh pendeta Ezra Soru mengarang bebas. Nah, halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Saya tidak mencampuri agama orang lain, tetapi saya hanya meluruskan ajaran Alkitab supaya orang-orang Kristen tidak bingung dan tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada ngarang bebas. Edi Prayitno mengatakan Ezra Soru ngarang bebas. Nah, inilah orang-orang yang seperti ini, hanya bisa melemparkan tuduhan tanda panik, bukannya membantah argumen dari pendeta Ezra Soru yang sudah dipaparkan. Nah, jikalau Ustadz Kainama dia sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa lagi untuk membantah argumen dari pendeta Ezra Soru, ya teman-teman. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Ezra Soru, waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah, Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya, Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan, muridnya nggak kenal, Pak. Coba buka di Yohanes berapa, Pak? Coba buka, Pak. Dipanggil ibu itu, Pak. Sampai kok ngomong nggak ibu itu. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu, Pak. Ya. An-Nisa 157 itu terbukti di Injil ada, Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? 15. Ya. 20:15. Yang di taman itu. Tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, Naik. mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik, Pak, untuk waktunya sudah habis. Apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti An-Nisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Edi Prayitno mengatakan ketika Maria datang ke kubur Yesus dan Yesus sudah bangkit. Nah, dan dia mengatakan Maria di sini adalah ibu Yesus. Nah, sementara ini dijelaskan yang datang adalah Maria Magdalena. Nah, penggunaan kata ibu di sini menggunakan bahasa Yunani yaitu gunai, artinya wanita bukan ibu ya. Nah, terus bagaimana tanggapan pendeta Ezra Soru? Mari kita lihat. Pertama-tama, ya. Mohon tenang kembali para audiensnya. Nah, ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Ya, coba lihat ke ayat 1 tuh, siapa di situ tuh pasti Maria, tapi Maria siapa? Geser ke ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Ya, nah nama Maria di Alkitab tuh ada banyak ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10, ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25. Lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12. Lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6 ya. Jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayan
Coba lihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem pada saya, ini problem pada saudara baca Alkitab tidak jelas itu. Nah, sekarang ke Yohanes pasal 20 lagi. Tadi ya, yang dipersoalkan tadi. Ayat berapa tadi beliau persoalkan itu? Ya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Nah, inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Ya, kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother, bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Ya, Pak tidak punya hak bicara. Sekarang saya. Ya. Nah, jadi. Maaf Pak, biarkan narasumbernya menjawab ya, saja. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut itu sebenarnya gunai itu bukan ibu, bukan mama. Sekarang coba, itu artinya guna itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama lah. Terjemahan lama. Alkitab ini. Terjemahan lama. Persis di bawah nih. Ya. Nah, lihat ayat 15. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, hai perempuan, hai perempuan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus, baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Nah, kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu tubuh kebangkitan. Makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Pak, Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Ayat 20-21. Filipi 3, 20-21. Ya. 20-21. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemuliaan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan, kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal? Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok, Pak. Supaya Pak tahu bahwa sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu. Ya, itu adalah
sejumlah tulisan dalam koleksi Nag Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides yang itu dianggap sebagai dokumen gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam gnostik, dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapa, bukan Injil Yohanes. Ya, selesai, pas. Baik ya, untuk waktu. Yang pertama, Maria datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar bukan ibunya, melainkan Maria Magdalena, seorang murid Yesus yang sangat setia. Nah, Maria Magdalena adalah seorang murid Yesus yang dikenal sebagai tokoh penting dalam Perjanjian Baru. Ia berasal dari Magdala, sebuah kota di dekat Danau Galilea. Maria Magdalena disebutkan dalam Injil sebagai wanita yang Yesus sembuhkan dari 7 roh jahat. Nah, setelah itu ia menjadi pengikut setia Yesus dan menyaksikan banyak momen penting dalam hidupnya, termasuk penyaliban dan kebangkitan Yesus. Dia adalah salah satu dari saksi pertama yang melihat kubur Yesus kosong dan kemudian bertemu dengan Yesus setelah bangkit. Maria Magdalena dihormati sebagai santo dalam banyak tradisi Kristen. Nah, poin yang kedua, Maria tidak mengenali Yesus karena beberapa alasan juga yang ingin saya tambahkan. Nah, dibahas oleh pendeta Ezra Soru itu bahwa Yesus mengenakan tubuh kemuliaan, dan sisi lain kemungkinan bisa jadi yaitu kemungkinan air mata membuat penglihatan Maria Magdalena ini kabur, atau dia tidak mengharapkan Yesus hidup kembali sehingga tidak menyadari kehadirannya. Nah, juga bisa jadi Yesus sengaja tidak langsung menampakkan diri dalam rupa yang dikenali untuk menguji iman Maria. Nah, ketika Yesus memanggil namanya, barulah Maria sadar bahwa dia berbicara dengan Yesus.